Dalam era digital yang berkembang pesat, sistem informasi telah menjadi tulang punggung operasional bagi organisasi di berbagai sektor. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah sistem yang digunakan, tantangan dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai teknologi menjadi semakin kompleks. Untuk mengatasi hal ini, strategi integrasi sistem informasi terus berevolusi, dari pendekatan manual hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI). Evolusi strategi integrasi sistem informasi mencerminkan bagaimana organisasi beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin dinamis. Dari sistem terpisah yang berdiri sendiri hingga integrasi berbasis cloud dan API, Application Programming Interface, pendekatan ini terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi, interoperabilitas, dan efektivitas organisasi. 1. Konsep integrasi sistem informasi. Integrasi sistem informasi adalah proses menghubungkan berbagai aplikasi, database, dan teknologi dalam suatu organisasi agar dapat berkomunikasi secara efisien. Tujuan utama dari integrasi sistem informasi meliputi meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi redundansi data dan proses manual, mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan akses real-time ke data dari berbagai sumber, meningkatkan interoperabilitas antar sistem yang berbeda agar dapat bekerja secara sinergis, mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan memberikan akses yang lebih mudah dan konsisten ke berbagai layanan. 2. Evolusi strategi integrasi sistem informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, strategi integrasi sistem informasi telah mengalami berbagai tahap evolusi, mulai dari pendekatan tradisional hingga solusi berbasis kecerdasan buatan dan cloud computing. Tahap 1. Sistem terpisah, silo system. Pada tahap awal perkembangan sistem informasi, organisasi cenderung mengembangkan sistem secara terpisah untuk setiap fungsi bisnis. Misalnya, sistem akuntansi, manajemen sumber daya manusia, HR, dan manajemen inventaris beroperasi secara independen tanpa adanya hubungan satu sama lain. Kelemahan utama: redundansi data dan duplikasi proses. Kesulitan dalam berbagi informasi antar departemen. Kurangnya visibilitas menyeluruh terhadap data organisasi. Tahap 2. Integrasi berbasis batch processing dan middleware. Untuk mengatasi keterbatasan sistem silo, organisasi mulai menerapkan batch processing dan middleware untuk menghubungkan beberapa sistem. Middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara dua atau lebih aplikasi yang berbeda agar dapat bertukar data. Keunggulan: memungkinkan komunikasi antar sistem dengan format data yang berbeda. Mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam pertukaran data. Kelemahan: data tidak diperbarui secara real-time karena masih bergantung pada batch processing. Middleware seringkali memerlukan konfigurasi yang kompleks dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Tahap 3. Enterprise Application Integration (AI). Pada tahap ini, organisasi mulai menggunakan pendekatan Enterprise Application Integration (AI) yang memungkinkan sistem informasi berbicara satu sama lain secara lebih fleksibel. AI menggunakan arsitektur berbasis bus, Enterprise Service Bus (ESB), untuk menghubungkan berbagai aplikasi dalam satu infrastruktur terpusat. Keunggulan: mengurangi kompleksitas dalam mengelola banyak koneksi sistem. Memungkinkan pertukaran data secara lebih real-time. Meningkatkan fleksibilitas dalam menambahkan sistem baru tanpa harus merombak seluruh infrastruktur IT. Kelemahan: implementasi AI bisa mahal dan memerlukan tenaga ahli yang kompeten. Ketergantungan pada arsitektur ESB bisa menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Tahap 4. Integrasi berbasis web services dan API. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, integrasi sistem informasi mulai beralih ke pendekatan web services dan API. Teknologi ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain melalui protokol standar seperti REST, Representational State Transfer, dan SOAP, Simple Object Access Protocol. Keunggulan: API memungkinkan integrasi antar sistem secara fleksibel tanpa harus berbagi seluruh database. Dapat digunakan untuk menghubungkan sistem internal dengan layanan eksternal, seperti cloud computing dan aplikasi pihak ketiga. Lebih mudah dikelola dan diperbarui dibandingkan dengan pendekatan berbasis middleware tradisional. Kelemahan: membutuhkan pengelolaan API yang baik untuk menghindari masalah keamanan dan keterbatasan akses data. Memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan agar kompatibel dengan teknologi terbaru. Tahap 5. Cloud Integration dan Internet of Things (IoT). Pada tahap ini, organisasi mulai mengadopsi teknologi cloud integration untuk menghubungkan sistem on-premise dengan layanan berbasis cloud.
Dengan Platform as a Service, PaaS, dan Integration Platform as a Service, IPaaS, organisasi dapat mengintegrasikan berbagai sistem dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, perkembangan Internet of Things, IoT, memungkinkan berbagai perangkat fisik untuk saling terhubung dan berbagi data secara otomatis melalui cloud. Keunggulan memungkinkan akses data secara real-time dari berbagai lokasi. Meningkatkan fleksibilitas dalam integrasi sistem baru tanpa harus mengubah infrastruktur yang ada. Skalabilitas tinggi, memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas integrasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kelemahan, keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi tantangan utama dalam integrasi berbasis cloud. Memerlukan infrastruktur jaringan yang stabil untuk memastikan performa sistem tetap optimal. Tahap 6, integrasi berbasis Artificial Intelligence, AI, dan Big Data. Saat ini, strategi integrasi sistem informasi mulai mengadopsi kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, AI, dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. AI memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih efektif, sementara teknologi machine learning, ML, digunakan untuk mengoptimalkan proses integrasi secara otomatis. Keunggulan mampu mengidentifikasi pola dan anomali dalam data untuk meningkatkan keamanan dan akurasi sistem. Memungkinkan otomatisasi proses integrasi dan pengolahan data tanpa campur tangan manusia. Dapat digunakan untuk analitik prediktif guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Kelemahan implementasi AI dalam integrasi sistem masih memerlukan investasi besar dan keahlian khusus. Regulasi terkait penggunaan AI dalam integrasi data masih terus berkembang. 3 masa depan strategi integrasi sistem informasi. Kedepan, strategi integrasi sistem informasi diprediksi akan semakin mengarah pada hyperautomation, integrasi sistem akan semakin otomatis dengan menggunakan teknologi AI dan robotic process automation, RPA. Edge computing, proses data akan dilakukan lebih dekat ke sumbernya, misalnya pada perangkat IoT, untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi. Blockchain integration, teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pertukaran data antar sistem. Kesimpulan, evolusi strategi integrasi sistem informasi menunjukkan bagaimana organisasi beradaptasi terhadap kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dari sistem silo hingga integrasi berbasis AI dan Big Data, setiap tahap membawa inovasi baru dalam cara sistem berkomunikasi dan berbagi data. Untuk tetap kompetitif, organisasi harus terus mengikuti perkembangan teknologi integrasi dan memilih strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi sistem informasi dapat menjadi pendorong utama bagi transformasi digital dan inovasi organisasi di masa depan.